Haleluya. Saya ada di BFA House of Grace Baros. Ibadah hari Minggu, 2 jam ibadah, jam 8 dan jam 10:15. Dan puji Tuhan, dua-duanya penuh sesak dengan jiwa-jiwa haus dan lapar akan Tuhan. Padahal ruangan ini sebenarnya disetting untuk ruang ibadah youth. Sementara ruangan ibadah umum kita sedang terus membangun. Terima kasih untuk donasi saudara, untuk bantuan, untuk kemurahan hati saudara. Doa saya, Tuhan membalas taburan pembangunan maupun taburan ucapan syukur maupun persepuluhan saudara. Tuhan membalas berlipat ganda. Dalam renungan pagi ini, saya akan memberi judul Ketaatan Kristus di kayu salib menentukan kedudukan kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Pernahkah Anda merasa tertuduh karena pemikiran-pemikiran yang buruk yang kita miliki dalam pikiran kita? Anda mungkin sedang dalam pertemuan doa atau ibadah, tiba-tiba suatu pikiran kotor memasuki Anda. Sebenarnya, iblislah yang menaruh pikiran itu kepada Anda. Kemudian, iblis mundur, memandang Anda, dan mengetuk kepala Anda sambil berkata, bagaimana kamu dapat menyebut dirimu pelayan Tuhan, orang percaya, orang Kristen, tapi masih memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor. Saya dulu dibelenggu pemikiran-pemikiran yang buruk seperti itu. Karena saya merasa bahwa saya harus mengakui semuanya dan meminta pengampunan Tuhan. Tetapi itu bukan yang firman Tuhan nasihatkan untuk kita lakukan. Anda lihat, Tuhan ingin kita membawa setiap pemikiran kita sebagai tawanan kepada ketaatan Kristus. Sekarang, ketaatan siapakah yang harus kita perhatikan? Ketaatan milik Kristus dan bukan ketaatan kita sendiri. Tetapi apakah sebenarnya ketaatan Kristus? Itu adalah ketaatannya di kayu salib, di mana oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, kita menjadi orang benar. Yesus menumpahkan darahnya bagi kita di kayu salib. Ini berarti bahwa saat pikiran-pikiran kotor menuduh kita, kita harus memusatkan pikiran-pikiran kita pada ketaatan Kristus di kayu salib. My brother, my sister, iblis hanya dapat memperoleh jalan dalam otak kita saat ia membuat kita fokus pada ketaatan kita, bukan kepada ketaatan Kristus. Strateginya adalah mengarahkan kita pada ketaatan kita atau ketidaktaatan kita untuk menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Bapa. Tetapi sama seperti kedudukan kita sebagai orang-orang berdosa, tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tapi pada apa yang Adam pertama lakukan. Ingat, kita menjadi berdosa karena Adam berbuat dosa. Dengan cara yang sama, kita selamanya dibenarkan menjadi orang benar hari ini. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus, Adam kedua, lakukan di kayu salib. Amin. Jadi, ke depan, apabila pikiran-pikiran Anda tampaknya menuduh Anda, katakanlah, aku dibenarkan terlepas entah aku memiliki pikiran yang baik atau buruk. Kebenaranku tidak berhubungan dengan ketaatanku. Ketaatan Kristus di kayu salib yang membenarkanku. Kemudian, berdoalah dengan mengetahui bahwa Anda memiliki akses kepada Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan bahwa Ia mendengar doa orang benar. Renungkan. Strategi iblis adalah mengarahkan kita pada ketaatan kita atau ketidaktaatan kita untuk menentukan kedudukan kita di hadapan Tuhan. Sadarlah, kedudukan Anda di hadapan Allah ditentukan oleh ketaatan Kristus di kayu salib. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku datang dalam ibadah gereja BFA. Bagi Anda yang butuh doa maupun kunjungan, silakan hubungi nomor pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.